yang perlu dipahami, di dalam undang-undang korupsi itu sudah jadi kesepakatan bersama bahwasanya dalam Indonesia maupun negara-negara ini secara internasional, hukum internasional itu kejahatannya sangat luar biasa. Sehingga pembentuk undang-undang memberikan aturan tersendiri, hukum acara tersendiri dalam undang korupsi itu. Apa namanya? Dikenal dengan pembalikan beban pembuktian. Nah, pembalikan beban pembuktian ini harusnya Pak Nadiem mengambil haknya. Ini sebuah kewajiban untuk membuktikan apakah harta peningkatan yang tidak seimbang itu merupakan hasil kejahatan. Di persidangan saya ingat betul pada saat pemeriksaan dia, saya tanya Pak Nadiem, berapa gajimu? Dia nggak mau jawab. Tetapi faktanya dia membayar semua uang-uang itu untuk membayar gaji SKM. Ini menunjukkan, justru itu menunjukkan apa? Ada pengkondisian, ada konflik interest antara pengadaan kerombong ini, dia memanfaatkan orang-orang SKM segala macam untuk memperpanjang kepentingan dia dengan pihak Google. Nah, apa benang merahnya? Pak Nadiem mengatakan, gampang Pak Jaksa katanya. Kalau mau lihat harta kekayaan saya, cuma satu sumbernya. Apa itu sumbernya? Dari GoTo atau dari Akap. Nah, di fakta persidangan kita sampaikan dalam rekonstruksi itu bagaimana pengelolaan PT Akap dan GoTo itu kita melihat ada skema fraud di situ. Apa skema fraudnya? Pertama, ada pencatatan yang berbeda antara transfer uang di perusahaan dengan pencatatan notaris. 786 juta dolar deh, bukan kecil. 11 triliun investasi Google itu. Dicatatkan hanya 60 miliar rupiah. Seperti itu. Nah, kita tanyakan ahli kemana Pak Nandio, saya bacakan bagaimana teori identifikasi, bagaimana mengenai substance over form, mengenai beberapa teori doktrin yang biasa dipakai dalam rejim kejahatan dalam perusahaan, itu diakui sebagai salah satu kejahatan seperti itu. Salah satunya adalah mengatakan untuk menghindari manipulasi pajak seperti itu. Nah, saya melihat skema seperti ini, ya kan, ada benang merah peningkatan harta kekayaan Pak Nadiem itu, ada skema fraud di sana di pengelolaan Akap, di situ ada investasi Google di situ yang besar 75 juta dolar, di situ ada konflik kepentingan dia sebagai menteri dan pemegang saham untuk menetapkan pengadaan Chromebook. Itu jawabannya. Seperti itu. Dan saya sangat menyesalkan, seharusnya penasihat hukum itu cerdas. Dia membuktikan bagaimana bisa membuktikan kliennya ini merupakan harta yang seimbang. Tapi tidak bisa dibuktikan. Ceritanya cacot. Apa buktinya? Di persidangan ini bicara bukti. Seperti itu. Nah, kami membuktikan dari mana? SPT pajak, dari HKPN, dari keterangan ahli, dari mereka sendiri seperti itu. Nah, ini yang kita pahami bahwasanya itulah namanya kejahatan extraordinary crime, diberikan aturan yang sangat khusus oleh pembentuk undang-undang. Perlu diingat, salah satu cirinya adalah ini white collar crime, di mana saya sampaikan. Kejahatan kerah putih ini, pertama orang merasa tidak pernah bersalah, dia memanfaatkan segala macam seperti itu, bagaimana dia memanipulasi kebohongan-kebohongan supaya dia mendapatkan keuntungan.